Anak bisa bandel kenapa sih Bu? Karena banyak pengaruhnya. Salah satunya mungkin ada kesalahan kita di masa lalu dalam cara mendidik dia. Jadi anak bandel bukan karena diri dia sendiri. Mungkin ada andil kita yang membuat dia bandel seperti itu. Mungkin dia anak bandel, mungkin pertama karena ada makanan haram yang masuk ke dalam tubuhnya. Mungkin bapaknya pernah nyari duit dari harta yang tidak halal, yang kita nggak tahu, tiba-tiba masuk ke dalam tubuhnya, membuat watak anak itu menjadi anak yang nakal, anak yang bandel. Kesalahan dari orang tuanya. Mungkin dalam proses pengasuhan anak ada yang membuat kita tidak sabar, kita marah padanya, kita menyakiti hatinya, kita memukul dia misalnya. Hati-hati kalau pukul tuh Bu, dia akan membekas itu pukulan itu. Mungkin pukulannya akan hilang dari tubuhnya, tapi sakitnya itu masih membekas dalam hatinya. Jangan sampai membesar anak kita melakukan hal yang serupa. Kita biasa pukul anak kita, ketika dia sudah besar, dia berada dalam lingkaran setan yang juga seperti itu. Dia akan pukul generasi-generasi berikutnya. Kita nggak pengen anak-anak kita menjadi anak-anak yang kasar seperti itu. Mungkin anak-anak kita bandel karena kita nggak penuh dalam memberikan kasih sayang pada dia. Iya, aku sayang, tapi kita nggak bisa mewujudkan kasih sayang. Banyak kok orang tua yang gengsi memeluk dan mencium anak-anaknya, betul nggak Bu? Sayang sih sayang, terutama bapak ya. Sayang sih sayang, tapi tidak sanggup mewujudkan ekspresi kasih sayang kepada anak. Nggak pernah bilang, nak, ibu sayang sama kamu nak. Nggak bisa ngomong begitu karena tidak terbiasa. Padahal dalam agama kita kalau sayang, kalau cinta, bilang sama orangnya. Bilang sama anak kita, nak, Umi sayang nak sama kamu nak. Umi cinta sama kamu nak. Katakan Bu hal seperti itu. Anak-anak tidak paham, ibu marah karena ibu sayang. Dia tidak paham karena ibu nggak pernah bilang ibu sayang sama dia, nggak pernah cium, nggak pernah peluk. Makanya kata Rasul, ketika ada seorang yang berkata, Rasul, engkau menciumi anak-anakmu Rasul. Aku punya 10 anak, aku nggak pernah cium. Kata Rasul apa? Man la yarham la yurham. Barang siapa yang tidak menyayangi tidak akan disayangi. Engkau minta anak-anakmu sayang patuh terhadapmu, sementara engkau sendiri tidak memperlakukan anakmu dengan cara seperti itu. Man la yarham la yurham. Engkau nggak sayang, engkau nggak akan pernah disayangi. Cium, belai, peluk anak-anak kita. Anak-anak yang kekurangan pelukan, ciuman, belayan Bu, di masa remajanya kosong kering, dia akan cari pelukan dan ciuman dari orang lain Bu. Mau nggak Bu? Nggak pernah dipeluk anak kita, nggak pernah dicium. Di masa remajanya dia cari laki-laki yang bisa memenuhi kebutuhan emosionalnya, yang bisa peluk dia, yang bisa cium dia. Maka penuhilah kebutuhan emosionalnya dengan sayang kepadanya, dengan perilaku kita, dengan kata-kata kita. Jadi kalau ada anak kita nakal, selain kita doakan yang baik-baik, kita juga introspeksi diri. Menangislah kepada Allah, mungkin ada kelalaian yang kita lakukan sehingga membentuk anak kita menjadi hal anak-anak yang seperti itu. Tidak selamanya dia yang salah, mungkin ada andil kesalahan kita terhadapnya. Bertaubat kepada Allah. Allah katakan apa? Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Surah Az-Zumar ayat 53. Wahai hamba-hamba Allah yang telah melampaui batas terhadap diri mereka sendiri. Ada orang tua yang galak banget sama anaknya. Katanya mendidik, tapi katanya sayang, tapi caranya salah. Tegas bukan berarti galak Bu, dan lembut bukan berarti lemah. Banyak dari kita yang melakukan kekerasan tanpa kita sadari dengan anak-anak kita, lewat kata-kata kita, lewat perilaku kita lakukan kekerasan itu. Kita lakukan bully, kita katakan bully itu di sekolah, tapi banyak bully itu ada di rumah. Kita banding-bandingkan anak-anak kita. Nah, kamu kok nggak bisa apa-apa? Lihat dong, anak tetangga sebelah lebih pintar daripada kamu. Kekerasan, kita sudah lakukan kekerasan dengan dia lewat kekerasan verbal kita. Allah bilang apa? Wahai hamba-hambaku yang telah melampaui batas terhadap dirimu sendiri, terlalu banyak dosa terhadap anak-anak. Dosa kita banyak nggak Bu sama anak-anak kita Bu? Banyak. Coba malam dia lagi tidur, ibu pandang itu wajah dia Bu. Nangis nggak? Kira-kira kalau ibu bikin dosa sama dia? Nangis. Minta maaf sama dia Bu. Minta maafnya ketika dia bangun, jangan ketika dia tidur. Banyak orang tua gengsi, minta maafnya anak-anaknya lagi tidur, dia nggak denger Bu. Ya. Perhatikan wajah anak-anak kita, anak-anak yang tanpa dosa. Karakter dia terbentuk gara-gara kita. Betapa banyak dosa-dosa kita yang kita lalai, tidak amanah. Allah lebih sayang kepada dia Bu. Allah bisa ambil dia kapan saja Bu. Allah bisa ambil dia kapan saja. Tapi kita lalai dengan amanah yang sudah Allah berikan terhadap kita. Maka Allah bilang, wahai hamba-hambaku yang dosanya terlalu banyak, wahai hamba-hambaku yang telah melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, jangan berputus asa dari rahmat Allah. Allah Maha Pengampun semua dosa. Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penyayang. Allah suruh kita tobat. Tobat tiap hari Bu, istighfar setiap hari. Rasulullah yang dijamin masuk surga, maksum dijamin masuk surga karena rahmat Allah, itu beristighfar sehari 100 kali. Itu yang sudah dijamin masuk surga. Rasulullah beristighfar sehari 100 kali. Kita yang nggak tahu dosa kita setinggi apa ini, dosa dengan anak-anak kita setinggi apa. Kita baik sama orang lain Bu, kita baik sama teman-teman kita,
Tapi akhlak kita pada anak-anak kita buruk sekali. Bahkan anak kita nakal, kita salahkan dia. Padahal kita nggak sadar anak kita nakal karena andil diri kita sendiri. Minta ampun pada Allah dan minta kekuatan. Ya Allah, berikan aku kekuatan untuk bisa mendidik dan membimbing anak-anakku di jalan-Mu, hai Allah.